Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga selalu bahagia dan semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, di sini kami akan mempresentasikan mengenai manajemen dan pembuatan keputusan. Nah, sebelum ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri dulu ya teman-teman, karena tak kenal maka tak sayang. Begitu teman-teman. Nah, kelompok kami terdiri atas dari beberapa anggota. Yang pertama ada Ahmad Harisudin, yang kedua ada Dea Irmania, yang ketiga ada Elvira Viola, yang keempat ada Mawar Sharon Ligita, yang kelima ada Melin Veganita, dan yang terakhir yaitu saya sendiri Muhammad Maulida. Nah, yuk kita lanjut aja ke materinya teman-teman. Nah, seperti yang saya katakan tadi, materi sekarang itu manajemen dan keputusan. Nah, manajer yang sukses tidak bisa begitu saja menghafal atau mengetahui jawaban atas masalah. Juga tidak dapat mereka lakukan dengan tepat seperti yang dilakukan oleh orang tua mereka. Tetapi, manajer yang baik belajar untuk terus memikirkan kembali keputusan mereka karena kondisi ekonomi, teknologi, dan lingkungan berubah. Seperti yang sudah dalam hal ini yaitu agribisnis, petani menjadi manajer dalam usaha bisnisnya itu sendiri. Dan manajer yang baik harus selalu mencari informasi-informasi terbaru, karena informasi-informasi terbaru itu sangat dibutuhkan untuk mereka. Seperti mereka dalam akan melakukan usaha, mereka harus mengetahui komoditi apa yang akan mereka buat, yang akan mereka ambil. Lalu seberapa banyak komoditi yang harus mereka ambil, dan bagaimana komoditi itu mereka pasarkan, di mana dan bagaimana dan kapan mereka harus memasarkan produk tersebut. Seperti itu, manajer yang terus mencari informasi karena seiring dengan berkembangnya zaman, seiring teknologi yang semakin canggih, mereka akan mengalami perubahan. Nah, seperti perubahan cuaca, iklim, karena dalam hal pertanian itu sangat mempengaruhi bukan. Lalu persyaratan dan ketentuan pemerintah terkadang begitu banyak sekali perubahan. Nah, manajer yang sukses harus selalu mencari informasi yang baik untuk mengambil sebuah keputusan, karena keputusan itu diambil dari sebuah informasi ataupun masalah yang mereka dapatkan. Nah, dalam pengambilan keputusan ini mereka harus mengambil keputusan yang baik dengan cara mencari informasi-informasi tersebut. Baik, begitu teman-teman. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu kemampuan manajemen. Mana kemampuan manajemen mempunyai fungsi manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan dalam perusahaan, dan yang kedua itu penerapan, ketiga kontrol, dan keempat yaitu pengaturan. Next. Manajemen strategis, di mana pengolahan pertanian atau peternakan dapat dibagi menjadi dua kategori besar. Yang pertama, strategis. Strategis yaitu terdiri dari manajemen keseluruhan bisnis jangka panjang, sedangkan taktis, manajemen terdiri dari mengumpulkan tindakan jangka pendek yang membuat bisnis terus bergerak sesuai pilihan kursus sampai tujuan tercapai. Mendefinisikan misi bisnis. Misi adalah deskripsi singkat tentang mengapa bisnis ada untuk beberapa pertanian dan peternakan. Pernyataan misi mencakup secara ketat seperti pertimbangan bisnis untuk milik keluarga dan bisnis yang dioperasikan. Misi pertanian mungkin hanya satu komponen dari keseluruhan misi keluarga yang mungkin mencerminkan sosial, agama, dan nilai budaya, serta pertimbangan ekonomi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Adapun tujuannya, yaitu tujuan akan dan berbagai seiring dengan usia, kondisi keuangan, status keluarga, dan pengalaman. Memaksimalkan keuntungan sering dianggap sebagai tujuan utama dari semua bisnis. Adapun penilaian sumber daya terdiri atas pertama sumber daya fisik atau sumber daya alam yang dimiliki, lalu yang kedua ada sumber daya manusia, yaitu
yaitu skill atau kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing manusia. Yang ketiga yaitu sumber keuangan atau modal yang telah dimiliki. Selanjutnya adalah strategi yang dipilih. Strategi terbaik tidak terjadi dengan sendirinya. Manajer harus memutuskan langkah-langkah tindakan. Tempatkan mereka dalam jadwal dan pelaksanaan yang tepat. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan bisa dijelaskan menjadi beberapa langkah logis, yakni yang pertama, mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah atau kesempatan. Yang kedua, mengidentifikasi solusi alternatif. Yang ketiga, mengumpulkan data dan informasi. Yang keempat, analisis alternatif dan buat keputusan. Yang kelima, menerapkan keputusan. Yang keenam, pantau dan evaluasi hasilnya. Yang ketujuh, terima tanggung jawab. Menerapkan keputusan. Keputusan yang sudah diambil harus diimplementasikan dengan benar dan sesegera mungkin. Yang berarti di sini sebuah keputusan itu ditandakan dengan pengambilan sebuah tindakan. Next. Memantau dan mengevaluasi hasil. Manajer yang baik akan memantau hasil keputusan yang sudah diambil dengan tujuan memodifikasi atau mengubahnya jika diperlukan. Semakin sering sebuah keputusan diulang, maka semakin berguna untuk mengevaluasinya. Next. Baik, selanjutnya adalah menerima tanggung jawab. Tanggung jawab atas hasil keputusan ada di tangan pembuat keputusan. Keengganan untuk memikul tanggung jawab akan menjelaskan mengapa beberapa individu merasa sangat sulit untuk membuat keputusan. Hal ini berarti kita harus berlapang dada dan berpesan dalam menerima tanggung jawab itu, agar kedepannya kita mampu melaksanakan tanggung jawab dengan senang. Berlapang dada lebih baik lagi, sehingga akan membentuk orang yang lebih cermat, lebih teliti, dan lebih kooperatif, sehingga kerjasama akan terlaksana dengan baik dan tujuan akan tercapai. Selain itu, kesiapan materi juga harus diperhitungkan dalam menerima tanggung jawab. Persiapan materi itu diantaranya kesiapan finansial, kesiapan sarana dan prasarana, serta kesiapan fisik atau tenaga kerja. Selanjutnya, baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga pemaparan kami tadi bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.